الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأبيه وأمه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته الطاهرين أجمعين. ثم إلهم ذرية جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصلين والمؤلفين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين. ثم إلهم ذرية سيدنا الإمام الشافعي وإلهم ذرية سيدنا الإمام الغزالي وإلهم ذرية سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلهم ذرية سيدنا الشيخ حسن علي السبيل وإلهم ذرية سيدنا عبد السلام وإلهم ذرية الشيخ عبد العظيم المدير رضي الله عنه وقدس الله سرهم ونور طريقهم ويريد رجالهم. ثم إلهم ذرية أولياء تساب الجميع وسائر الأولياء من الأعاجم والأعارب. ثم إلهم ذرية حديث الشرط وإلى ثم إلهم ذرية شيخنا الناسا وإلهم ذرية أولي الألباب وإلهم ذرية gadin jadi kalikum wa alhamdulillah wa al-ihsan gadin wa alhamdulillah jami'i ahli kuburina wa jami'i ahli kuburina muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarik al-ardi ila magharibiha barriha wa baliha wa alhamdulillah mu'alif kitab maqbatul fiqhiyah wa alhamdulillah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina ومشايخنا لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sampai halaman 28. Bismillahirrahmanirrahim. Amsilatun utawi iki iku biro-biro masalah yang sambung kawas kemarin. Kam iku biro arkan sholat utawi biro-biro rukun sholat. Terus ma iku apa suruh niate utawi biro-biro syarat niat utawi biro-biro syarat niat. Terus ma iku apa surutul fatihah utawi biro-biro syarat fatihah. Terus ma iku apa surutul ruku utawi biro-biro syarat ruku. Ma iku apa surutul sujud utawi biro-biro syarat sujud. Sunanus sholati utawi biro-biro utawi iki iku nerangake biro-biro sunate sholat. Iku sunanus sholati utawi biro-biro kesunahane sholat. Qabla dukhuli ing dalem sadurunge mancing fiya ing dalem sholat. Ini satu kalimat punya dua terkait ya ini. Yo iku yo utawi. Ngoten iku meneh. Ya sadhewe utawi meneh. Jadi double. Nomor setunggal al-adanu utawi iku adan disolati krana biro isolawati krana biro sholat al-khamsi kang 5 bisa pari ing dalam lalungan wal hadrilan ana imaman ba'da duhuril waqti ing dalam sadurunge manjine wektu illa bisubhi angin ing dalam sholat subuh. Wa inna hu mongko setuhune kelakuan iku yusannu
dan sunatakan lagu karena sholat subuh mau disunahkan apa? Adzan loro. Ahaduhuma utawi salah sijine adzan loro kuwi mau min nisfil laili iku min nisfil laili saking separone bengi. Wasani hina utawi kaping pindhone adzan loro kuwi mau ba'da tulu il fajri ing dalem sadurunge metune ing dalem sakwuse metune fajar. Nomor sunah-sunah yang dilakukan sebelum sholat dan itu di luar sholat sebelum masuknya sholat yaitu ada kita tidak paham dan itu memang baik di luar sholat dalam perjalanan ataupun ada di rumah. Ada tersebut yaitu setelah masuknya waktu. Ketika jam 12 waktunya duhur itu jam 12 berarti jam 12 lebih sedikit yang lebih 2 menit atau 1 menit itu baru adzan. Tidak ada sebelum waktu sholat itu kecuali adzan yang lain kecuali dalam masalah sholat subuh itu disunahkan adzan loro 2 adzan. Ini memang kelihatannya betul. Yang satu setelah setengah malam separuh wengi itu baru dilakukan. Berarti mulai jam berapa? Jam 12. Separuh wengi kira-kira ya jam 12. Mulai jam 12 lebih sedikit itu sudah boleh adzan subuh. Terus yang kedua, ahaduhuma min nisfil laili wasanihi ba'da tulu'il fajri. Yang kedua, adzan yang kedua yaitu setelah masuk fajar, sudah ada fajar shotib. Ini memang ketika kita ngaji ini. Ternyata sholat subuh adzan loro ini kayak dirujuk di gudi. Ya jam suci adzan. Wah adzan apa kayak rumah sana yang kerumu keliru sampai mati pokoknya tidur. Nah itu padahal memang ada, tetapi di sini tidak berlaku. Ya saya pernah ngomong-ngomongan dengan pocok-pocok itu ya. Itu ya mereka merasa janggal. Kita pun merasa janggal sebenarnya, agak merasa janggal. Tapi ketika kita memang ngaji iya jangan menurut ada hukum memang ada 2, 1. Jadi itu juga ada hadisnya. Pokoknya yang satu itu separuh wengi, yang keduanya setelah ada fajar. Ini yang agak anehnya. Kita menganggap aneh itu karena tidak berlaku. Andai kan kuwi kelaku, lebih biasa. Saat dulu subuh maca Al-Quran itu aneh. Jam setengah 4 kan. Harus didong sudah terbiasa. Ya, pokoknya hal-hal yang aneh itu kan sesuatu yang tidak biasa. Kayak apa sebenarnya kita ya, sekarang ini jam 8 malam mau Al-Quran yang sebaik yang musola kok nih masjid sampai jam 9. Mereka kayak kelihatan aneh, kedengarannya ya aneh. Tetapi nanti kalau terus menerus kan sudah biasa. Begitu juga dengan ini ada yang pertama ada sholat subuh ini. Kelihatan yang memang kedengarannya aneh. Terus yang kedua iqamah muttasilatan saling ketemu bisolati kelawan sholat. Yang kedua yaitu iqamah, baca iqamah langsung ketemu, langsung menyambung dengan sholatnya. Kalau di sini kan kalau adzan terus sholawatan sambil menunggu imam atau menunggu makmum juga bisa menunggu waktu. Terus baru iqamah.
Kalau di wilayah lain terkadang kita temukan itu azan, itu juga NU, bukan aliran yang lain. Azan, setelah itu sholat sunnah, terus itu hanya diam sampai berapa menit itu, 15 menit atau 10 menit atau lebih. Itu ketika imam sudah ada di situ, pokoknya ya buah nunggu imamnya, buah menunggu makmumnya, sekitar 15 menit itu ya baru iqomah, itu sudah terbiasa. Tapi itu juga NU, bukan aliran lain. Tapi kalau aliran lain memang disengaja untuk diam setelah azan, tidak ada sholawatan. Atau di wilayah itu ya kan NU-nya sangat kental. Tapi ya memang begitu, tidak dengan kita. Kalau kita kan langsung sholawatan. Yang nomor 3 yaitu asiwaku siwakan. Wahua utawi siwakan iku sunnatun sunnah fi kulli waktin ing dalam saben-saben waktu. Jawari angin yang bisa ini kedua dan siwakan cara-cara dia sikatan. Tetapi setelah bagi orang yang berpuasa, setelah gesernya matahari dari istiwa terus itu sudah tidak disunahkan bagi yang berpuasa. Tapi kalau kita nggak puasa ya disunahkan. Tapi awak dewe disunahkan ya bukan iya ini sebagai orang kata awak dewe orang poso ini kayak orang poso disunahkan. Bagi yang berpuasa kan tidak disunahkan untuk sikatan. Tapi kita ya orang poso ya orang. Terus nomor 4 itikhadu satrin. Itikhadu rotin. Alih-alih yang dibuat iman ini karena iman ini akasin karena iman konsumsi baiknya dari karena sebelum melakukan sholat disunahkan bikin atau membuat alih-alih atau pagar atau hal yang bisa dikawal. Nah jadi ya saja ukuran sajadah kan misal kalau kita sujud kan sudah ada di kepala pas ketika kita sujud. Nah itu ketika kita melewati pokoknya ya sak kulonnya sajadah, ojo pas tidak sajadah. Nah itu bagi orang yang melakukan sholat disunahkan membuat itu penghalang yang bisa mencegah orang lewat depannya. Itu nah di kitab lain itu malah ekstrim. Ketika kita mau melewati di depan orang sholat itu lebih baik menunggu beberapa tahun gitu daripada melewati depannya orang sholat. Kalau depannya yang pas itu ya, kalau depan jaraknya 1 meter 2 meter ya tidak apa-apa. Kalau depannya pas ketika sujud bisa lewati itu, ketika sujud nendang itu, ya itu udah yang tidak boleh. Pokoknya kita ya nah saya yang masjid bahwa nongkrong itu ya setiap kita kebanyakan sudah tahu. Contoh sholat sunnah Jumat ini kan terkadang wong keri pengen ning ngarep utawa ning sebelah mana yang kosong, tapi terhalang orang yang sholat sunnah itu. Tapi mereka ya sudah tahu, ternyata yang mereka duduk sambil nunggu ketika kita selesai sholat mereka sebenarnya sholat utari Rasulullah sholat pada tubuh yang dalam satu semacam dia yang dalam sholat. Jadi adalah sunnah yang dilakukan di dalam sholat. Yang tadi sebelum melakukan sholat. Jadi ya
apa namanya kata-kata antara ba'da dan qabla ini ya harus apa namanya harus betul tidak sampai keliru. Tetapi kalau membaca ini kan ada kelirunya. Kadang ada ba'da dimaknai sakjurunge, ada qabla dimaknai sakuse. Padahal itu ya sebenarnya pikiran kita itu sangat paham, tapi meleset lisan. Seperti kemarin ketika sujud itu bacaannya, lafalnya itu maknanya dibuka, malah dimana itu maksufatan itu harus dibuka, malah dia ngomong ditutup. Itu kan keliru lisannya, saking ora tahu apa namanya, saking keseteran atau sunah-sunah yang dilakukan setelah masuknya sholat, di dalam sholat yaitu nau'ani ada rong warna. Ab'adul suci iku sunah ab'ad wa hay'atun dan sunah hay'at. Ini ya sunah-sunah yang kita lakukan, sering kita lakukan, tetapi terkadang kita belum tahu namanya. Terawih diri surat Fatihah. Itu ya sebenarnya kita ya tahu nama lain dari surat Fatihah. Itu juga tahu terkadang, tetapi kita terkadang tidak tahu. Nomor satu, ab'adus sholati utawi sunnah ab'ati sholat iku sab'atun ono pitu. Sunnah ab'ad di dalam sholat itu ada 7. Terus mentaroka utawi sapa wonge man utawi sapa wonge iku taroka ninggal sapa man asaitan ing suwi-suwi minhas saking sab'ah ya sudu monggo sujud sapa man desa krana lali wahia utawi sab'atun itu selanjutnya. Sunnah ab'ad ketika orang tidak melakukan karena lupa itu dianjurkan diwajibkan sujud sahwi. Yang pertama yaitu al-julusu utawi lungguh al-awwalu kantinya. Yang dimaksud adalah duduk yang pertama di dalam sholat. Duduk yang pertama di dalam sholat yaitu pada rakaat yang kedua. Yang rakaat kedua itu gerakan duduk. Dan duduknya itu ya posisinya hukumnya ya sunnah. Tetapi ketika kita lupa itu ya sujud sahwi. Julus pertama berarti di rakaat yang kedua. Sholat subuh berarti tidak ada julus yang awal. Wa tasyahudu lan maca tahiyat fihi ing dalem julus. Ya. Lupa membaca tahiyat ing dalem lungguh kuwi mau. Yang nomor 3 wassalatu lan maca sholawat alan nabi ing ngatasi kanjeng Nabi, sholawat membaca sholawat kepada kanjeng Nabi fihi yang dalam julus. Dan semacam ini apakah mungkin lupa? Bahwa ya ketika kita membaca at-tahiyatu itu ya urut, tidak dipisah-pisah sampai selesai, sampai innaka hamidum majid bil alamin innaka hamidum majid. Yang nomor 4 as-sholatu maca sholawat ala alin nabi ing atase keluargane kanjeng Nabi witasyahudi ing dalem tahiyat al-akhir kan akhir membaca sholawat kepada keluargane kanjeng Nabi. Karena ini sholawat yang hanya untuk kanjeng Nabi itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Mangudal. Itu sholawat yang hanya kepada kanjeng Nabi. Kalau kepada keluarganya kanjeng Nabi ditandai wa ala ali sayyidina Muhammad.
sini ala alin nabi, kepada keluarganya Kanjeng Nabi. Ini perbedaannya apa? Dua kata seolah-olah apa ya? Kalau kita ngerti maknanya bahasa Arab itu ya kita paham, sangat paham. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berarti di situ berarti cuma kepada Kanjeng Nabi, hanya kepada Kanjeng Nabi. Tetapi kalau dilanjutkan wa ala ali itu namanya ala ali Sayyidina Muhammad, itu kepada keluarganya Kanjeng Nabi. Paham ya? Aman ya? Terus selanjutnya ada Allahumma sholli ala sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Oke, ya sudah ada tambahan lagi kepada kepada Kanjeng Nabi Ibrahim. Terus wa ala ali sayyidina Ibrahim itu ada tambahannya lagi. Kata-kata ali di sini pakai alif atau hamzah itu berarti keluar. Terkadang ya bahasa kita memang bahasa yang Arab itu ya paham betul per kalimat itu. Satu kalimat nanti kepasang dhamir itu ya terkadang masih dibaca isim dhamirnya. Tapi ya terkadang kita mendengar ya wa ala alihi ada hi, lafal hi itu kan ya dhamir. Sudah ada isim dhamirnya masih juga dipasang isim dhamirnya. Sayyidina Muhammad itu kan dhamirnya. Itu sebenarnya apa namanya disiplin dengan ilmu nahwu itu ya keliru. Tetapi kita ya sebagai anak guru ya sebagai wallahu alam. Kita pun juga begitu. Orang ketika kita mendengarkan kita kan tetap banyak kekeliruannya kata saya. Mungkin di antara kanca-kanca ada yang istilah suatu saat muter video ini, muter ngaji ini, kan ada kelirunya juga. Mereka pun dengan legowo, ya mereka ya memang begitu, ada kekeliruannya. Ya kesalahan-kesalahan itu ya terjadi pada diri kita juga. Nomor 5, al-kunutu kunut di sholat subuh yang dalam sholat subuh, wa bil witri lan yang dalam sholat witir, bin nisbil akhiri yang dalam separuh nekan akhir, bi syahri Ramadan yang dalam bulan Ramadan. Yang nomor 5 yaitu kita membaca kunut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Nah, jadi imam Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Yang ibu-ibu jadi beneran bola. Nah, jadi dia ya Allahumma hdini fi man hadait. Ketika sholat berjamaah subuh khusus ibu-ibu, imamnya ya Allahumma hdini ya apa harusnya Allahumma hdina fi man hadait. Makanya ketika kita berdoa ada konco-konco yang ikut amin itu doa lafal-lafal yang mufrad itu memang harus diganti. Tidak boleh lafal mutakalim wahdah itu digunakan tidak diganti, itu tidak. Kalau disebut dengan ngaruh ya tidak boleh. Caranya dengan Rabbi anjilni munjalan mubaraka wa anta khairul munjilin. Itu ya enggak, kalau jadi singgah aku nak sendirian enggak apa-apa ya. Harus sendirian enggak apa-apa. Tapi ketika kita diamini kanca-kanca itu ya harusnya diganti Rabbana. Makanya ketika kita ndonga bar salat Sayyidul Istighfar ini Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Nanti ya cara aku pribadi ngepasi dari imam orang lain juga kui karena itu khusus aku dirinya sendiri dan itu memang lafalnya dari hati jadi begitu. Kalau kita mau merubah
harus tahu ilmunya dulu. Masih balaghah itu kan ada kata-kata yang mutakalim wahdah itu boleh diganti mutakalim algoe asal tahu caranya. Kalau sendiri berarti ya Rabbi, berarti kalau ada yang ngamini, ada yang ngamini ada pacar-pacarnya berarti harus Rabbana. Makanya jadi imam itu tidak boleh hasbi Allah wa ni'mal wakil, tidak boleh. Harusnya ya hasbunallah. Ya, gitu ya. Lebih amini wong akeh kok untuk pribadi ya ora. Nah ini namanya. Terus yang selanjutnya as-sholatu maca sholawat ala nabi yang atas kanjeng nabi. Biru nomor 6. Nomor 6 al-qiyamu ngadeg bil kunuti karena kunut dari ini ya otomatis iktidal, posisi iktidal. Pokoknya ketika selesai iktidal baca iktidal Rabbana lakal hamdu sampai selesai berarti posisi berdirinya itu ikutnya ke kunut. Ada pisahannya. Terus nomor 7 as-sholatu maca sholawat ala nabi ing atase kanjeng nabi wa alihi lan keluargane kanjeng nabi wa sahbihi lan sahabate kanjeng nabi fihi ing dalam kunut. Makanya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi dan beberapa sahabatnya kanjeng Nabi itu juga harus disebut. Nah, terkadang ya kita terbawa dengan pengalaman itu ya memang harus kalau ditetalkan memang harus ada ilmu seperti itu tadi. Ketika Allahumma hdini menjadi imam diganti Allahumma hdina firman hadai. Terus sampai yang nomor berapa itu? Kalau di tulisan itu mungkin nomor 11 atau 12 itu ada astagfirullah kita menjadi imam itu ya memang harus meneliti perkalimah itu ya katakanlah birrukui itu satu berarti 2 kalimat. Fi itu kalimat huruf kalimat sendiri, ruku ar-rukui itu kalimat. Jadi yang semacam itu diteliti tenang. Nanti kalau ada targetnya yang keliru nanti bisa dibenahi. Terkadang kita memang harus ikut tagnya. Terkadang tagnya itu ya terkadang keliru. Sama juga kita kadang yang keliru. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka